Salam, selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak, Ibu dan adik-adik remaja yang baru pertama kali beribadah di Gereja HKBP Keramat Jati ini. Begitu juga untuk saudara-saudari kami yang mengikuti ibadah lewat live streaming dari rumah dan dimanapun berada. Selamat mengikuti ibadah di Minggu Advent kedua. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan bagi kita sekalian. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersaat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 dan ayat 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami. Tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kristus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 277 ayat 1.
Hukum Tuhan pada minggu Advent kedua hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 3 ayatnya yang ketiga. Demikian bunyinya, "Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika kalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu." Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan ayat 2. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku berdosa-dosaku. Di muka Tuhan Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 7. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada ibadah minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-1 hingga yang ke-4. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat 1 dan ayat 3. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku beserta. Bila nama dibacakan, bila
kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman kita seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat Minggu tanggal 5 Desember 2021. Yang pertama, pelayanan. Nama minggu dan topik minggu. Nama minggu hari ini tanggal 5 Desember 2021 adalah Minggu Advent kedua dengan topik minggu Mubama Parade Dalan Dituhani. Bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Yang kedua, baptisan kudus. Pada hari ini Minggu tanggal 5 Desember 2021, pada kebaktian pukul 9 WIB telah dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi para putra putri anggota jemaat HKP Keramat Jati sebanyak 9 orang, terdiri dari 6 laki-laki dan 3 perempuan. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, rencana pernikahan. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Soritua Fernando Napitupulu, anak dari Bapak Sahala Pandapotan Napitupulu almarhum, Ibu Rustina Borupakpahan, Jemaat HKBP Kebayoran, Gandaria Resort Kebayoran. Dengan tunangannya, Evi Tristati Borusilaban, putri dari Bapak Budi Mangadar Silaban, Ibu Merapul Resdawati Borus Simangunsong, Jemaat HKP Keramat Jati, Resort Keramat Jati, dari UEK Perserahan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pukul 9 WIB di HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati. Tuhan memberkati. Pemberitahuan yang ke-1, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Manuelman H.C. Rido Sihite ST, anak dari Bapak Jukov Juswardi Sihite, Ibu Nurinta Boru Sitorus, Jemaat HKBP Pergamos Resort Batu Aji Lama, Distrik 20, Kepri, dengan tunangannya Dr. Christine Natalina Elizabeth Borusitorus, putri dari Bapak Situa Joni FR Sitorus SE, Ibu Tiurlan Boru Naiborhu,
Jemaat HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati dari WIK Makassar 2. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 pukul 8 WIB di HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati. Tuhan memberkati. Pelayanan koinonia persekutuan. Pertama, Minggu-Minggu Advent. Pada hari Minggu yang lalu 28 November 2021, gereja kita telah memasuki Minggu-Minggu Advent. Minggu-Minggu Advent ini mengarahkan kita untuk mempersiapkan diri menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari kita maknai Minggu Advent ini melalui hidup yang semakin berpedoman kepada kehendak Tuhan. Yang kedua, anggota jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 5 Desember 2021, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Keramat Jati, yaitu keluarga Lamhot Farma P. Purba, Ibu Ivo Ariena Borumunte yang datang dari HKBP Resort Laguboti Distrik 4 Toba. Alamat Jalan Asam RT 5 RW 10 nomor 4, Kelurahan Kampung Tengah, wilayah WIK Kampung Tengah. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tempat gereja kita. Yang ketiga, anggota jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu tanggal 5 Desember 2021, telah pindah anggota jemaat, yaitu keluarga Nyonya Simbolon Berliana Borumatondang dan 1 orang anak. Jemaat dari WIK Duku pindah ke Gereja Kristen Indonesia Serpong, Tangerang Selatan. Kiranya mereka menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja yang baru. Himbauan. Dihimbau kepada jemaat HKBP Keramat Jati yang berdomisili berdekatan dengan lingkungan gereja untuk tidak membawa kendaraan roda 4 atau mobil pada acara kebaktian malam Natal dan Natal serta malam Tahun Baru 2022, mengingat kapasitas parkir yang kurang mencukupi. Yang ketiga, kegiatan kebaktian di gereja dapat kita baca di warta jemaat. Keempat, pemberitahuan dan ajakan tentang protokol kesehatan dapat kita baca di warta jemaat. Rapat Saresot. Pada hari Senin tanggal 29 November 2021 jam 17 WIB, rapat Saresot HKBP Keramat Jati berjalan dengan baik dan sudah ada penetapan program dan anggaran resort tahun 2022. Tuhan memberkati. 36. Calon Sintua. Sesuai dengan kebutuhan pelayanan di masing-masing WIK, perlu kita Sintua mencari jemaat yang ada di WIK untuk kita usulkan sebagai bakal calon Sintua sesuai tata dasar dan tata laksana HKBP 2002 setelah amandemen ketiga bab 7 halaman 27 poin 6.2 halaman 169 sebagai berikut. Warga jemaat yang mempersembahkan dirinya menjadi penatua di jemaat. Yang berikut, rajin mengikuti kebaktian minggu dan perjamuan kudus. Berikutnya, berpelakuan tidak bercela. Yang berikutnya, paling sedikitnya berumur 25 tahun, sehat rohani dan jasmani. Sekurang-kurangnya berpendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama. Dipilih oleh warga jemaat dari antara mereka
dan ditetapkan oleh rapat pelayan tahbisan. Dilaporkan paling lama akhir bulan Maret 2022. 37. Amplop persembahan. Gereja mempersiapkan amplop LOX persembahan 1A, 1B dalam satu amplop. Yang kedua, ke pesta Natal yang kita sampaikan ke depan altar sebelum khotbah, dan persembahan ke HKBP Pusat satu amplop kita sampaikan ke depan altar setelah khotbah. Mari kita menjaga amplop tersebut supaya bisa kita pergunakan di kemudian hari. Jadwal kegiatan Natal dan kebaktian akhir tahun sebagai berikut. Natal Sekolah Minggu. Pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021, gereja kita akan melaksanakan Natal kategorial sekolah minggu yang dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 8, Natal sekolah minggu kelas kecil. Sesi kedua pukul 10.30, Natal sekolah minggu kelas besar. Acara Natal sekolah minggu ini dilaksanakan secara on-site di gereja dan live streaming melalui kanal YouTube HKBP Keramat Jati. Marilah kita arahkan anak-anak kita sekolah minggu untuk mengikuti acara Natal tersebut. Yang kedua, Natal Remaja. Pada hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021, pukul 16 WIB, sampai dengan selesai, gereja kita akan melaksanakan Natal kategorial remaja, dilaksanakan secara on-site di gereja dan live streaming melalui kanal YouTube HKBP Keramat Jati. Dihimbau kepada jemaat yang mengikuti acara perayaan Natal remaja secara on-site supaya dapat mendaftarkan dirinya kepada Richard Simangunsong, nomor HP 0857 7912 7627. Marilah kita arahkan anak-anak kita remaja untuk mengikuti acara Natal tersebut. Yang ketiga, Natal Naposobulung. Pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2021 pukul 10 WIB sampai dengan selesai, gereja kita akan melaksanakan Natal kategorial Naposobulung yang dilaksanakan secara on-site di gereja dan live streaming melalui kanal YouTube HKBP Keramat Jati. Marilah kita arahkan anak-anak kita Naposobulung untuk mengikuti acara Natal tersebut. Yang keempat, Natal Ama Seresot HKBP Keramat Jati. Pada hari Jumat 17 Desember 2021 pukul 18 WIB sampai dengan selesai, akan diadakan Natal Amas Resort yang dilaksanakan secara on-site di HKBP Keramat Jati dan secara online live streaming melalui kanal YouTube HKBP Keramat Jati. Dihimbau kepada seluruh kaum bapa, strip ama, seresot HKBP Keramat Jati supaya dapat mengikuti acara Natal tersebut. Demikian warta jemaat pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 162 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B serta untuk keperluan Natal. Sion,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent Amang Inang dan saudara-saudariku. Firman Tuhan pada Minggu Advent yang kedua ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6. Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6. Saya akan baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Judea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Silanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, lilin sudah nyala. 2 lilin di depan kita menandakan kita masuk ke dalam Minggu Advent yang kedua. Lilin yang pertama punya arti Tuhan yang akan datang pada akhir zaman. Lilin yang kedua memiliki arti pertobatan untuk menyongsong Tuhan. Dan topik minggu kita pada hari ini adalah bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sangat sempurna dan lengkaplah firman ini yang akan kita dengar untuk menjadi pedoman agar kita lebih memahami makna dari setiap historis tentang Advent 1, 2, 3, dan 4 nanti. Dan setelah itu nanti kita baru masuk kepada perayaan Natal yang sesungguhnya. Dan firman Tuhan pada saat ini mau mengajak kita lebih dalam lagi memaknai tentang apa yang dimaksud, apa yang mau dipesankan kepada kita semua Bapak Ibu dan anak-anak kami remaja dan Naposo Bulung tentang suara seruan pertobatan, tentang kita disuruh mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Untuk itu pertama sekali saya ingin ajak kita saudaraku, jikalau kita memasuki bulan Desember, bukan seperti lagu itu ya, Desember kelabu ya, tapi Desember ceria, bukan kelabu ya. Mungkin kalau dikatakan Desember kelabu, mungkin lagi di PHP dia sama kekasihnya ya. Tapi yang kita masuki sekarang adalah Desember ceria. Saudaraku, jika kita masuk ke dalam bulan Desember pada saat ini, apa yang ada di benak kita? Apa yang ada di benak sesama kita kalau kita perhatikan, kita analisa dan kita lihat apa yang terjadi di bulan Desember? Selain cuaca hujan,
apa yang terjadi, apa makna yang terkandung dari setiap bulan Desember, yaitu perayaan Natal di mana-mana. Ya, kalau di Medan sekarang, yang penting sudah masuk Advent, sudah semua berlomba Natal, mendaftarkan diri untuk perayaan Natal semuanya. Ya, kalau di Medan dan sekitarnya, di kampung kita sudah mulai Natal marga, Natal kampung, ya, Natal sekolah dan sebagainya. Kadang-kadang kurang tanggalnya lagi untuk menentukan untuk Natal. Semua sekarang orang bersuka cita, ya. Jadi kalau Desember kita dihantar memaknai tentang perayaan Natal-Natal. Nah, kalau sudah perayaan Natal, siapa yang berbahagia? Kita bukan, tapi ada yang lebih berbahagia. Apa itu? Tukang salon. Sudah mulai kasih tender dia. Sama saya ya, kalau salonan nanti ya. Ibu-ibu kalau Natal ke saya, telas ada nanti korting sedikit katanya, walaupun 5.000 aja. Nanti napo sobulung Natal sama saya salonannya. Oh, remaja nanti saya salonnya, saya buat ngetren gaya yang lebih luar biasa. Tenang, ada korting sedikit. Tukang salon akan panen. Apalagi pedagang, dari mulai pedagang kaki lima sampai mall akan bersuka cita. Ya, mereka akan menjual semuanya, perlengkapan, hiasan Natal, sepatu baru, baju baru, semua baru, ya. Semua, sampai cuci gudang dibuat supaya orang tertarik untuk membeli. Shopping sana, shopping sini, cari sale-sale semuanya. Ya, apalagi ibu-ibu paling senang dan kalau sale-sale, waduh, senang sekali. Ya, walaupun uangnya terbatas, yang penting gaya dulu, nanti dulu itu ya. Beli sana sini semua. Kalau boleh kacamatanya berganti semuanya, arlojinya berganti semua, semua berganti. Harus cantik, tampan dan bersahaja. Apalagi yang panen saudaraku, tukang catering, ya, semua pasang target, ya, ya, makanan yang sehat, meriah, agak sedikit murah, tetapi banjir dengan order dan sebagainya. Jadi bukan hanya kita saja yang bersuka cita, saudara-saudara kita juga yang ya pedagang, tukang salon, tukang pijit lagi. Wah, ini lagi ya, karena orang sudah akan sampai jam 1 malam latihan Natal di mana-mana. Jadi bukan hanya di Keramat Jati ini saja, di mana-mana sekarang latihan Natal, kadang lupa pulang. Akhirnya tukang pijit menunggu, ya, tukang urut kata orang di Medan, ya. Banjir orderan semuanya. Ya. Itulah sukacita. Tukang payung juga akan banjir. Iya, Gojek, Grab dan sebagainya. Gokar semua banjir, ya. Itulah sukacita di bulan Desember. Ada lagi, bukan hanya perayaan Natal, saudaraku. Ya, THN, tunjangan hari Natal. Ya, sudah menanti semuanya. Makanya senyum-senyum orang sudah, bernyar semuanya ya. Wow, tunjangan Natal. Ya, karyawan, ya, di perusahaan-perusahaan besar, karyawan di tempat-tempat, ya, wirausaha semua sudah, ya, di gereja juga sudah menanti semuanya, senyum semua, berceria semuanya. Iya, THN akan ditunggu-tunggu semua, si Palas Roha dan sebagainya. Iya, memang itu harus kita terima karena Tuhan memberikannya kepada semua orang yang berjuang hidupnya dalam setahun ini. Pada hari bulan Desember akan menerima itu dengan sukacita. Ada lagi saudaraku, bertemu dengan saudara-saudari kita, keluarga kita. Ayo, siapa kita? Amanginang yang sudah merancang pulkam, pulang kampung. Ya, udah dipilih pesawatnya, udah dibeli tiketnya, tapi sinkronkan dengan peraturan PKM. Jangan pula dibeli tiket nggak jadi pulang karena PKM. Berkumpul di sana sini, bersuka cita, berkumpul, makan, minum, bernyanyi, semuanya, ya. Perayaan
Desember bertemu dengan saudara adalah suatu harapan, apalagi hampir 2 tahun ini kita stay at home ya. Untuk mungkin tahun ini kita bisa berkumpul diizinkan oleh Tuhan. Tak ada lagi dengan Desember anak-anak kita yang sekolah ingat dengan hari libur ya. Ada hari libur setelah ujian semester. Hari libur untuk yang para pekerja. Semua bersukacita jika sudah memasuki bulan Desember ini. Namun di dalam nats ini saudaraku yang terkasih, Injil Lukas pasal 3 ini ayat 1 dan 6 ini menyerukan kepada kita, bukan seruan untuk beli baju baru, bukan seruan untuk kita siap-siap mendapat THR, bukan seruan untuk cepat-cepat pulang kampung atau mengingatkan kita akan berlibur ria, tetapi seruan bertobatlah katanya. Yohanes Pembaptis, ayahnya Zakarias, ibunya Elisabet mengatakan, bertobatlah. Dia berteriak di padang gurun. Dia menyerukan semua manusia, semua bangsa harus mendengar seruan, teriakan, panggilan pertobatan dari Yohanes Pembaptis. Ini dia nats kita, firman Tuhan Advent yang kedua ini. Saudaraku, bertobat dalam bahasa Yunani adalah metano, yang artinya adalah mengubah perilaku, mengubah arah, mengubah perilaku, mengubah arah adalah yang dituntut, yang diminta kepada kita adalah tindakan, bukan ucapan, bukan tulisan, tetapi tindakan. Yohanes berteriak sampai habis suaranya di padang gurun. Padang gurun adalah tempat yang sangat berbahagia, karena di tempat itu walaupun bahaya mencekam ya, padang gurun, tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Tapi Yohanes berteriak, berseru di atas itu, memanggil semua umat supaya mendengar suara pertobatan. Padang gurun yang sepi, tak ada orang mau ke situ. Tapi Yohanes berseru di padang gurun, menyerukan supaya setiap insan di dunia ini mengubah perilakunya, mengubah arah hidup dan tujuannya. Tindakan yang diinginkan Yohanes di sini. Tindakan, saudaraku. Apa itu yang dimaksud dengan mengubah perilaku, mengubah arah? Ya. Bukan berhenti berbuat jahat katanya. Kalau berhenti berarti cuti dulu. Berarti Desember ini cuti dulu buat jahat. Nah, Januari dimulai lagi dengan dosa kejahatan yang baru. Tetapi yang dimasukkan adalah bertobatlah, mengubah perilaku, mengubah arah kita dari yang mengenal, yang tidak mengenal Tuhan, menjadi hidup dalam Tuhan. Itu tadi, mengubah arah, mengubah perilaku, membelokkan dan tidak kembali lagi ke situ. Mengubah perilaku dan arah hidup kita. Yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Yang tadinya hidup di dalam keberdosaan, akhirnya hidup di dalam firman Tuhan. Membelokkan tindakan yang dibutuhkan di dalam pertobatan ini. Ibarat seperti ilustrasi atau perumpamaan tentang kupu-kupu, saudaraku. Jentik berubah menjadi ulat, ulat menjadi kepompong,
kepompong mengeluarkan kupu-kupu. Bayangin, jentik yang tidak ada artinya, yang tadinya hidup dalam keberdosaan, hidup di dalam tidak mengenal Allah, berubah menjadi ulat. Ulat juga sesuatu binatang yang menjijikkan, ya, yang kita hindari, jangan tersentuh dengan itu. Lalu ulat berubah menjadi kepompong. Wah, itu lagi kepompong. Tidak ada yang suka dengan kepompong, ya. Tetapi akhirnya dari kepompong itu keluarlah kehidupan. Itulah butterfly, kupu-kupu yang cantik sekali, yang indah sekali, warnanya black pink. Iya kan? Wow, dia terbang kian kemari, kupu-kupu yang lucu. Demikianlah yang diharapkan orang yang bertobat, dari yang betul-betul jatuh, kelam hidupnya, hitam hidupnya, bukan hanya orang yang birong, tapi hidupnya juga hitam. Lalu orang tadi tidak mau bersahabat dengan dia, tetapi karena dia mau meninggalkan itu, akhirnya dia menjadi terbungkus dengan kepompong tadi. Lalu akhirnya muncullah kehidupan, kupu-kupu yang cantik sekali. Itulah gambaran pertobatan. Jadi jangan kita katakan itu tidak akan pernah bisa berubah itu, karena udah ku kenal itu opungnya pun kayak gitu dulu, dia pun kayak gini. Jangan bilang begitu. Atau kita katakan, oh kalau ini silapung-lapung don, ayo ngadong hasian yon, dakke wang boy, sampai mati bilang bertobat ton katanya. Jangan jengkali kuasa Tuhan untuk merubah kita. Semua bisa berubah. Penjahat kelas kakap pun kalau Tuhan mau izinkan dia berubah, dia akan berubah, saudaraku. Saya sudah pernah lihat itu. Tukang tikam, tukang bunuh dan sebagainya, kalau Tuhan mau buat dia bertobat. Saulus menjadi Paulus. Udah berapa nyawa yang dia potong itu, tapi dia bisa menjadi penginjil yang luar biasa. Kita juga bisa berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Saudaraku, ada sebuah cerita, ini cerita yang benar terjadi. Dua orang laki-laki, ya, mereka sudah sekian lama tidak bertemu, dari mulai mereka tamat dari SMA. Ya, yang satu terus hidup di dalam pelayanan, terus. Ya, memang ternampak ketika dari SMA pun dia pelayanan PA, persekutuan dan sebagainya, terus dia hidupi sampai dia kuliah, terus sampai dia menjadi berkeluarga dan punya istri dan anak. Lalu kawannya ini, malasnya PA luar biasa, tidak pernah PA. Kalau ada PA di sekolah cabut terus. Ya, kuliah pun begitu. Waduh, persekutuan apa itu? Langsung kabur. Begitu juga ketika dia menikah. Wah, jangankan anaknya, istrinya pun takut melihat dia. Karena terus kerjanya apa? Mabok, judi dan sebagainya. Lalu sekian lama mereka bertemu, 15 tahun kemudian mereka bertemu yang bersahabat ini. Lalu yang betul-betul tadi sebagai hamba Tuhan, dia berbicara dengan temannya tadi. Wah, apa kabarmu saudaraku? Bagaimana kamu? Sehat? Kamu sudah menikah? Sudah. Wah, ya saya juga sudah menikah. Kamu tinggal di mana? Jalan ini katanya. Oh ya bagus. Oh, bagaimana kamu? Apa kamu sudah bertobat? Sudah hidup di dalam Tuhan Yesus katanya. Lalu si yang tukang judi tadi dengan tukang mabuk tadi bilang gini, sudah, saya sudah bertobat, saya sudah hidup dalam Tuhan Yesus katanya. Benar katanya. Kamu Jumat mana? Oh, Jumat ini katanya. Wah, bagus. Oh, gereja itu bagus itu katanya. Bagus. Siapa nama pendetanya? Sini. Oh, iya benar. Oh, kita bertetangga. Aku mau membuktikan katanya. Apa kau benar betul-betul sudah bertobat katanya. Kalau betul kamu sudah bertobat, kami jangan tersinggung ya. Iya, silakan. Di manalah Yesus lahir? Di mana Yesus wafat? Di mana Yesus dikuburkan?
Waktu dia naik ke sorga, siapa yang melihat dia naik ke sorga? Lalu temannya tadi bilang gini, nggak tahu aku. Mana tahu aku di mana dia lahir? Aku aja baru nak kemarin. Aku aja nggak tahu di mana aku lahir. Apalagi Tuhan Yesus katanya. Mana tahu aku di mana dia wafat? Nggak tahu aku di mana dia dikuburkan. Kuburan opung kubur nggak tahu aku di mana. Terus siapa yang melihat dia waktu naik ke sorga? Tidak tahu. Tidak tahu aku katanya. Karena dia memang baru bertobat. Lalu apa yang membuktikan kamu? Kamu katakan kamu bertobat. Tentang Yesus saja kamu tidak tahu. Berarti kamu tidak hidup di dalam firman Tuhan. Dari apa buktinya kamu bertobat? Katanya. Ya mereka begitu bicara leluasa. Suaranya pun tinggi-tinggi. Namanya orang Medan kan. Kalau nggak tinggi-tinggi suara nggak bicara namanya itu. Lalu dia katakan, yang jelas istriku sekarang kalau aku pulang tersenyum-senyum. Anak-anakku memelukku kalau aku pulang. Karena aku tidak mabuk lagi. Dan tidak berjudi lagi. Aku sudah sehat. Istriku sudah senang menyambut aku kalau pulang. Aku dimasakin masakan enak. Anak-anakku pun sudah dekat denganku. Kami sama bergereja, memuji Tuhan. Kami berdoa di rumah. Jadi kalau kamu tanya di mana Yesus dikuburkan, aku tidak tahu. Yang ku tahu, istri dan anak-anakku sudah berbahagia. Dan aku pun sudah berbahagia. Itulah buktinya aku bertobat. Dan aku hidup di dalam Tuhan Yesus. Akhirnya temannya tadi terdiam. Saudaraku, itulah pertobatan yang real. Itulah pertobatan yang diinginkan firman Tuhan. Tindakan nyata, action kita. Bukan hanya cerita, ucapan. Seberapa hebat pun kita menguasai kitab kita ini. Perjanjian lama, perjanjian baru. Kita hafal berapa pasal perjanjian baru, kita hafal berapa pasal perjanjian lama. Ada lagi orang yang luar biasa, menghafal berapa ayat setiap pasal. Dia tahu lagi berapa halaman semua Alkitabnya. Dia tahu itu. Kalau cerdas tangkas Alkitab, dia tetap juara satu. Semua yang ditanya selalu dia jawab dengan tepat. Selalu juara satu. Tetapi menindas sesamanya rajin juga, membuli kawannya juga rajin juga, menyepelekan orang tuanya rajin juga. Apakah demikian orang yang hidup di dalam Kristus? Apakah demikian orang yang hidup di dalam firman Tuhan? No. Yang hidup di dalam firman Tuhan adalah yang selalu hidup di dalam kasih Tuhan dan mengasihi sesamanya, dan dia ingat selalu kesalahannya, dan dia mau belajar dan mau bertobat, meninggalkan itu semuanya. Dia merubah kehidupannya sampai 160 derajat. Jadi historis padang gurun yang diserukan oleh Yohanes dalam kitab ini, padang gurun adalah perjumpaan Allah dengan manusia. Allah berjumpa dengan Yohanes, dan Yohanes memberikan perjumpaan antara Allah dengan manusia dengan seruan pertobatan. Padang gurun dalam historis, Allah bertemu dengan umatnya di padang gurun ketika mereka dibuang ke Babel. Allah mengasihi umatnya dan mereka terangkat, dipulihkan Allah keluar dari Babel. Perjumpaan Allah dengan umatnya bangsa Israel. Dan kedua kali Allah berjumpa dengan manusia di padang gurun dengan seruan Yohanes dalam pertobatan. Padang gurun yang tadinya bahaya menjadi memberikan harapan kepada setiap manusia. Padang gurun adalah simbol harapan kita. Kesulitan-kesulitan yang hampir beberapa tahun ini kita alami. Advent, Natal ini, Desember ini memberikan pengharapan kepada kita.
Amanginang, nah poso dan remaja, kita semua hamba Tuhan, jangan sampai putus asa. Walaupun sebenarnya kiri kanan bahaya akan kita hadapi, COVID yang namanya lagi yang ganti dengan Delta dan Omicron, jangan takut. Kita selalu berharap Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau memang bahaya itu terjadi, kita harus yakin dan berharap Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Padang gurun adalah tempat yang sangat sepi sekali. Tidak ada orang mau ke sana. Dingin sekali di sana karena tidak ada tumbuhan dan pepohonan yang melindungi kita. Pada siang hari akan terik seterik-teriknya matahari, pada malam akan sedingin-dingin-dinginnya. Tetapi di dalam padang gurun rasa sepi itu akan menjadi sukacita. Jadi sukacita bagi kita. Jadi jangan, bagi anak-anak kami yang masih muda, jangan engkau merasa kesepian dalam hidupmu. Tuhan memberikan engkau sukacita. Tetap raih impianmu, berjuanglah, belajarlah dengan tekun, raih cita-citamu. Walaupun pernah kamu gagal, tidak apa-apa itu. Semua orang pun pernah mengalami kegagalan, tapi kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Agar kita belajar lagi, agar kita menjadi orang yang rendah hati. Jangan ketika engkau gagal, kamu langsung merasa orang yang terbuang, terhina, dan tiada arti. Siapa bilang? Tidak. Seruan Yohanes mengatakan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, siapkan jalan untuk Tuhan, yang artinya adalah keselamatan, salvation kepada kita semua. Keselamatan itu seruan keselamatan, karena memang Allah tidak ingin kita binasa, Amangina. Tuhan menginginkan kita tetap hidup di dalamnya. Tuhan tidak menginginkan kita binasa. Tidak. Jadi pertobatan itu harus bisa dirasakan dan harus bisa dilihat. Seperti Yohanes menyerukan pertobatan, orang melihat dia, bukan hanya suaranya yang didengar, tapi orang melihat dia. Keselamatan itu juga kita rasakan sekarang. Kita rasakan sekarang. Jangan bilang kamu tidak diselamatkan. Kamu sudah diselamatkan. Ketika engkau menerima baptisan kudus, engkau sudah terdiri, terbaptiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Engkau sudah selamat, hidupmu di dunia dan di akhirat. Kamu sudah tercatat namamu di hadapan Tuhan. Bukan hanya administrasi gereja. Engkau memperoleh keselamatan. Engkau menjadi anak-anak Allah. Untuk itu persiapkan dirimu untuk menyambut juru selamat kita yang akan datang. Dia tidak lahir lagi, sudah lahir dulu. Otoway. Tuhan berjalan sebentar lagi dan akan pasti datang, walaupun waktu tidak diberikan kepada kita. Tapi kita harus bersiap, mempersiapkan jalan. Jadi Naposo Bulung, jangan hanya di gereja ini dibersihkan, rumahnya juga harus dibersihkan. Jangan pula gereja dihiasi, rumahnya nggak dihiasi. Bongkar semua gudang-gudang yang 1 tahun ini tidak terbuka, buka, bersihkan. Jangan hanya pohon Natalnya dibuat, rumahnya, kamarnya juga harus bersih dan harum. Jangan pula dekorasi di luar biasa, tapi rumahnya, waduh, nyamuk pun tidak mau hinggap di situ, kan gitu. Sangkin apanya lah itu, kan gitu. Ya. Jangan pula kita mau beli baju baru, gorden di rumah nggak kita ganti-ganti, 2 tahun sudah. Aduh, itu aroma apa itu? Persiapkan jalan, siapkan diri, bersihkan. Sedangkan Jokowi aja mau datang ke sini, kita siap-siap. Kalau boleh semua kita ratakan semua, kita keramik semua jalan ini, ya kan? Kalau misalnya Jokowi mau bernatal, misalnya datang ke sini, wah semua pasti
Dasi kita pun harus semua merah-merah semua gitu. Sepatu pun kalau boleh hitam semua gitu. Sapu tangannya blackpink semuanya. Apa semua seragam semua kan gitu. Ini bukan Jokowi yang datang. Yesus Kristus akan datang ke rumahmu. Yesus Kristus akan datang ke hatimu. Apa yang kamu bersihkan? Ayo, orang yang sudah 2 hari nggak mandi cepat. Tuhan Yesus akan datang. Ya, itu. Parfum pun kamu semprot sana sini nggak akan ada artinya itu kalau 2 hari nggak mandi kan gitu. Bersihkan semuanya. Jangan hanya itu, hatimu, nuranimu, sikapmu, perilakumu dan sebagainya. Bersihkan, persiapkan jalan untuk Tuhan. Karena Dia akan datang ke rumahmu. Karena Dia akan datang ke lubuk hatimu yang paling dalam. Karena Tuhan tidak mau datang ke tempat orang yang kotor. Tuhan tidak mau datang ke tempat orang yang malas. Tuhan mau datang ke tempat orang yang rajin, mempersiapkan dirinya. Begitulah wangi tubuhnya, demikianlah perilakunya yang wangi. Begitu juga dengan semua yang kita miliki. Mari kita persiapkan. Ada action. Jadi kalau Tuhan Yesus katakan Natal simbolnya damai sejahtera, Yesus Kristus datang, itu adalah berita keselamatan. Jadi saudaraku, jikalau kita pakai masker itu juga menandakan kita berbicara tentang keselamatan. Kalau kita kesana kemari, pergi kemana kemari, kita pakai masker, kita mau menunjukkan saya selamat, Anda selamat, kita selamat. Kalau kita selalu jaga jarak, itu tandanya kita lagi untuk berbicara tentang keselamatan, menghindari kerumunan. Itu artinya tanda kita menunjukkan keselamatan. Kalau kita terus rajin mencuci tangan kita, itu tandanya kita berbicara tentang keselamatan. Itulah perspektif, bukti nyata yang kita lihat. Jadi kita yakini, kita imani, dan kita laksanakan dengan baik dan benar. Saudaraku yang terkasih, mari kita sambut Mesias kita yang akan membuka hati dan pikiran kita. Jangan bersedih, jangan putus asa, tetap semangat, tersenyum menghadapi kehidupan ini walaupun kelihatannya sulit. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami terima pada minggu Advent yang kedua ini. Kami sangat bersuka cita Tuhan, karena Engkau menyerukan, mengajak kami semua tanpa terkecuali untuk bertobat, meninggalkan perbuatan buruk kami yang lama, yang membuat kami jatuh dalam dosa. Dan kami akan berkomitmen di hadapan Tuhan akan hidup baru, bukan hanya baju baru dan sepatu baru dan segalanya yang baru, tetapi karakter kami, arah hidup kami, perilaku kami harus betul-betul baru, karena Engkau akan datang ke lubuk hati kami, ke rumah kami, ke gereja kami, ke negeri yang kami cintai ini, bahkan ke dunia yang Engkau ciptakan. Tuhan, datanglah. Kami ingin berusaha dan berjuang untuk mengubah perilaku kami menjadi anak-anak Tuhan. Dan pada kesempatan yang indah ini juga Tuhan, kami mau berdoa doa syafaat kami. Dan kami mohon Tuhan, dengarkan dan kabulkanlah permohonan kami ini dalam segala kerendahan hati kami. Tuhan, kami ingin berdoa buat anak-anak-Mu yang ingin menerima pemberkatan nikah di gereja, yaitu kepada Soritua Fernando Napitupulu bersama Evi Tristanti Boru Silaban. Mereka akan menerima pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 11 Desember di gerejamu ini. Tuhan Yesus, berkatilah rencana anak-anak-Mu ini supaya mereka berbahagia. Begitu juga kepada
Manuelman HC Rido Sihite ST dengan Dr. Christine Natalina Elizabeth Borusitorus yang juga akan menerima pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 18 Desember di gerejamu ini. Tuhan Yesus, Engkau maha baik. Jikalau Engkau sudah memberikan ikatan cinta yang murni dan sempurna di hati anak-anak-Mu ini, berkatilah pernikahan mereka pada waktu yang sudah ditentukan. Begitu juga Tuhan Yesus, kami menyambut jemaat baru di gerejamu ini, yaitu keluarga Lamhot Pharma P. Purba bersama Ibu Ivo Aryena Borumunte. Mereka Tuhan datang dari HKBP Resort Laguboti. Tuhan berkati keluarga ini yang sudah menjadi jemaat-Mu agar mereka tetap tekun dalam ibadah dan cinta akan Tuhan saja. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang pindah meninggalkan gereja ini, yaitu keluarga Nyonya Simbolon Berliana Borumatondang dan satu anaknya akan pindah ke gereja Kristen Indonesia Serpong, Tangerang Selatan. Tuhan Yesus, Engkau menjaga mereka agar mereka juga menjadi jemaat yang misioner di tempat mereka terdaftar. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat segala kegiatan perayaan Natal di gerejamu ini sampai nanti tahun baru yang sudah dibacakan oleh sintua kami tadi. Tuhan berkati semua jadwal-jadwal dan kegiatan perayaan Natal. Secara khusus juga Tuhan, Sabtu tanggal 11 Desember akan diadakan Natal secara live streaming dengan anak-anak sekolah minggu yang terbagi dengan sesi 1, sesi 2. Berkati guru-guru sekolah minggu yang mempersiapkan itu semua. Berkati anak-anak kami sekolah minggu yang akan mengikuti ibadah itu dengan baik dan benar. Dan berkati orang tuanya yang mendampingi anak-anak mereka agar perayaan Natal secara live streaming itu terjadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Untuk itu Tuhan, kami mau berdoa buat tim IT gereja kami agar selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, karena begitu banyak PR bagi mereka, agar mereka bekerja keras. Untuk itu Tuhan, mampukan tim IT kami bekerja dengan baik di hadapan-Mu. Begitu juga kepada amang-inang kami, tim COVID gereja. Tuhan berikan juga kekuatan, kesehatan dan sukacita di dalam segala pelayanan mereka yang begitu sibuk sekali. Tapi Tuhan, tolong berkati amang-inang kami, panitia tim COVID, agar mereka selalu memimpin, mengarahkan semua jemaat yang datang beribadah supaya teratur dan disiplin, datang sehat, pulang juga sehat dan bersukacita. Tuhan Yesus, kami juga mau menyampaikan nama-nama saudara-saudari kami yang sampai saat ini masih dalam keadaan kurang sehat, yang mereka dirawat di rumah, bahkan di rumah sakit. Tuhan, dengarkanlah nama-nama mereka yang ingin kami sampaikan ke tangan-Mu supaya Engkau memulihkan, karena Engkau adalah Raja kami, Engkau adalah tabib, Engkau adalah yang dapat menyembuhkan segala orang yang sakit di dalam iman dan percaya mereka. Tuhan, berkatilah nama-nama yang kami sebutkan. Sintua STR Siregar, Yuliana Boru Sihotang, Sintua LRR Boru Sormin, Humisa Retta Tobing, Marpaung, Cintua Besi Dauruk, Nyonya Munte Boru Raja Guguk Sopar Panjaitan, Nyonya Hutagalung Boru Simanungkalik, Nyonya Simanjuntak Rosita Boru Sian, Nyonya Turnip Boru Sialoho, Nyonya Nenggolan Boru Turnip, Besi Barani, Nyonya Sitorus Ruslan Boru Marpaung, Nyonya Ritonang Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nyonya Sian Boru Tampu Bolon, Nyonya Marpaung Boru Purba, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Beni Sitorus, Nyonya Purba Boru Silaban, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, Situa F Aritonang, Marbun RS Pardede, Nyonya Panggabean Boru Hutagalung, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Halundang Boru Siregar, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Nyonya SBP Siregar Boru Sian, Lumongga Boru Hasibuan, Fiesti Boru Siaturi,
BMP Marpaung, Nyonya Purba Boru Manik, Nyonya Budiman Simanjuntak Boru Sinaga, Nyonya Pardede Boru Silalahi, Nyonya M Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya Sintuasian Boru Manalu, Eva Boru Sitinjak, Juana Arkiera Mora Gultom, Marudut Karli Panjaitan, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Nyonya Panjaitan Boru Sibarani. Inilah Tuhan jemaat-Mu yang sekarang dalam masa pemulihan di rumah mereka masing-masing. Jamah Tuhan tubuh mereka, pulihkan, berikan hadiah bingkisan Natal yang terindah bagi mereka. Begitu juga Tuhan buat jemaat-Mu yang dirawat di rumah sakit. Nyonya Panjaitan Boru Tampu Bolon, Laurentius Siregar, Maria Valentina Boru Ringo-Ringo, Angel Jessica Margareta Boru Sianturi. Tuhan, begitu juga dengan jemaat-Mu yang dirawat di rumah sakit. Mereka lemah, letih, dan berjuang untuk sembuh. Untuk itu Tuhan, berkati semua para medis yang menolong mereka. Berkati keluarga yang berjuang selalu melayani mereka, agar pada waktunya nanti mereka pulang ke rumah dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ini, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Yesus Tuhanku, udah bersuaramu.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal dan betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Advent untuk kita seluruhnya. Selamat Advent buat jemaat Tuhan yang ada di rumah dan lagi di dalam perjalanan. Selamat Advent, Tuhan memberkati.